Namaku Indri. Aku lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota kecil. Sebuah tempat di mana atap seng bernyanyi tiap kali hujan turun, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kompor kayu. Ibuku berjualan gorengan di depan rumah, sementara aku membantu menyiapkan dagangan sambil memimpikan hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Setiap pagi, aku melewati gang sempit yang dindingnya berlumut, tapi entah mengapa hatiku selalu dipenuhi harapan. Aku percaya Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang untuk selamanya hidup dalam gelap. Mungkin suatu hari, aku akan punya kesempatan untuk keluar dari lorong kecil itu. Bukan karena aku malu, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa perempuan dari tempat seperti ini juga bisa bermartabat. Hari itu, aku bertemu Raka untuk pertama kalinya. Ia datang dengan mobil hitam mengilap, tersesat mencari alamat supplier bahan bangunan. Aku masih ingat betapa aneh rasanya melihat pria berjas rapi menatapku. Aku yang hanya mengenakan daster dan sandal jepit, tangan berlumur tepung dari gorengan yang baru diangkat. "Permisi, Mbak." "Ini jalan ke pasar utama," katanya dengan senyum sopan. Aku menjawab gugup, "Belok kiri, Mas." Tapi hati-hati, jalannya sempit dan berlumpur. Lalu, entah kenapa, dia tertawa kecil. "Sama seperti hidup ya. Kadang sempit, tapi kalau berani lewat, sampai juga." Ucapan itu menancap di pikiranku seperti doa. Aku tidak tahu siapa dia, tapi setiap kali mobil hitam itu melintas di depan gang, hatiku berdebar aneh. Raka sering mampir, kadang hanya untuk membeli gorengan ibuku. Kadang untuk sekadar berbincang ringan di bangku kayu depan rumah. Ia tak pernah memandang rendah, tak pernah meremehkan, dan di setiap tatapan matanya, aku melihat ketulusan yang sulit dipercaya. Namun, di balik rasa itu, aku selalu menahan diri. Aku tahu dunia kami berbeda. Aku hanyalah perempuan biasa, sedangkan dia seorang pengusaha muda, anak dari keluarga kaya raya yang namanya sering muncul di koran lokal. Tapi cinta, kadang tidak tahu tempat lahirnya. Ia tumbuh di antara suara ayam berkokok, di antara canda sederhana, di antara diam yang terlalu panjang saat mata kami saling bertemu. Suatu sore, hujan turun deras. Aku hampir menutup warung ketika suara mobil itu berhenti di depan gang. Raka keluar dengan jas basah, berlari kecil ke arahku sambil membawa sesuatu di tangannya. "Ini untuk ibu," katanya sambil menyerahkan payung baru dan beberapa bungkus bahan makanan. Katanya gorengan ibu sering diguyur hujan. Aku terdiam, antara ingin menolak dan berterima kasih, tapi sebelum sempat bicara, dia menatapku dengan lembut. "Indri, kadang Tuhan menaruh cinta di tempat yang tidak seharusnya. Tapi kalau itu darinya, apa kita masih pantas menolak?" Di malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajahnya, hangat, tulus, tapi juga menakutkan. Menakutkan karena aku tahu, mencintai orang seperti Raka, sama saja seperti memanjat pohon duri tanpa pelindung. Indah di atas, tapi penuh luka di sepanjang jalan. Hari-hari berikutnya kami semakin sering bertemu. Ia tidak pernah malu berjalan di gang becek tempatku tinggal, bahkan membantu ibuku mengangkat baskom gorengan. Orang-orang mulai berbisik, sebagian kagum, sebagian sinis. Tapi Raka seolah tak peduli. "Biar mereka bicara," katanya. "Yang penting aku tahu, kamu perempuan paling jujur yang pernah aku temui. Aku tidak pernah percaya pada dongeng." Tapi saat itu, aku mulai berpikir, mungkin keajaiban benar-benar ada. Mungkin Tuhan memang ingin mempertemukan dua jiwa yang berbeda dunia. Bukan untuk saling melengkapi, tapi untuk saling menguji. Namun aku belum tahu bahwa setiap kebahagiaan selalu datang bersama ujian. Bahwa cinta yang terlihat seperti anugerah bisa berubah menjadi jalan panjang penuh air mata. Aku perempuan dari gang sempit, tak tahu bahwa takdir sedang menulis kisah besar untukku. Kisah tentang cinta, kehinaan, dan kekuatan untuk tetap berdiri. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan pertama kami di gang sempit itu. Tapi setiap kali aku melihat mobil hitam berhenti di ujung jalan,
Jantungku masih berdetak tak beraturan. Raka, lelaki yang datang dari dunia yang seolah hanya bisa kulihat dari balik layar kaca. Dunia dengan lampu gemerlap, parfum mahal, dan senyum-senyum penuh percaya diri. Sementara aku hanyalah perempuan dengan jemari yang kasar karena minyak goreng, yang tiap malam masih menghitung receh hasil dagangan sambil menatap langit-langit kayu rumah yang mulai lapuk. Tapi entah mengapa, setiap kali ia menatapku, seolah dinding pemisah itu lenyap. Kami bertemu lagi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat itu bukan milikku, bukan pula tempat yang biasa ku datangi. Tapi hari itu, Raka sengaja menjemputku dengan sopan, meminta izin pada ibu, dan membawaku duduk di meja dekat jendela besar. Aku gugup luar biasa. Baju pinjaman dari sepupu, tas kecil yang mulai mengelupas, dan rasa canggung yang menekan di dada. Raka hanya tersenyum. "Kamu tahu, Indri," katanya pelan, "aku sudah bertemu banyak orang, tapi tak ada yang menatapku seperti kamu menatap hidup ini. Jujur, sederhana, tanpa pura-pura." Aku tertunduk, kata-katanya seperti angin lembut yang mengelus wajahku, tapi juga seperti bayangan tajam yang membuatku takut. Karena semakin ia mendekat, semakin aku sadar, cinta ini mungkin terlalu tinggi untuk kugapai. Aku menatap keluar jendela, melihat hujan turun di antara gedung-gedung kaca. Di sana, mobil-mobil mewah berbaris, orang-orang sibuk mengejar waktu. Aku merasa kecil, terlalu kecil di dunia yang Raka miliki. "Raka," suaraku hampir bergetar, "aku tidak pantas untukmu. Kamu punya segalanya, aku cuma..." "Jangan lanjutkan," potongnya lembut tapi tegas. "Aku tidak mencintai apa yang aku punya, Indri. Aku mencintai siapa yang membuatku merasa punya alasan." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam cara dia menatap, bukan tatapan kasihan, bukan pula tatapan kagum, tapi sesuatu yang menenangkan, seperti rumah. Namun bahkan rumah yang paling indah pun bisa terasa asing, bila tak dibangun di tempat yang tepat. Setelah pertemuan itu, gosip mulai menyebar. Tetangga mulai berbisik, beberapa teman lama menjauh. Ada yang berkata aku terlalu berani. Ada pula yang menganggapku penggoda pria kaya. Aku menahannya semua, meski dalam hati, luka itu pelan-pelan tumbuh. Raka tidak pernah tahu. Setiap kali ia mengajakku makan malam di restoran atau mengantarku pulang, aku selalu berjalan cepat ke kamar dan menangis dalam diam. Bukan karena malu, tapi karena aku takut. Takut suatu hari dunia Raka akan menolakku mentah-mentah, dan aku tak akan punya tempat untuk kembali. Suatu malam, kami duduk di tepi taman kota. Angin lembut menyapu rambutku, sementara lampu-lampu jalan berpendar samar di wajahnya. "Indri," ucapnya lirih, "kalau aku serius melangkah, kamu akan ikut?" Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Raka, aku takut. Cinta yang terlalu tinggi bisa membuat kita jatuh terlalu dalam." Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Kalau jatuhnya bersamamu, aku tidak takut luka." Kata-kata itu membuat dadaku sesak, antara bahagia dan cemas, antara ingin percaya dan ingin mundur. Tapi malam itu aku tahu, takdir sudah memilih arah. Tidak ada lagi jalan pulang tanpa kehilangan sesuatu. Semenjak hari itu, Raka semakin sering datang. Ia memperkenalkan aku pada beberapa teman bisnisnya, mengenalkanku dengan cara yang membuatku bangga sekaligus malu. Aku tahu, banyak yang tidak suka, banyak mata yang memandang sinis, tapi Raka tak pernah mundur. "Aku ingin dunia tahu," katanya, "bahwa cintaku tidak diukur dari latar belakang, tapi dari keberanian." Aku tersenyum, tapi hatiku gemetar. Karena aku tahu, keberanian itu kelak akan menagih harga yang mungkin terlalu mahal untuk kami bayar. Cinta bukan soal siapa yang pantas, tapi siapa yang berani bertahan ketika dunia menolak. Dan malam itu, di bawah lampu taman yang redup, aku berjanji pada diriku sendiri. Kalaupun cinta ini membuatku jatuh, biarlah aku jatuh dengan anggun. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Gaun sederhana berwarna gading menempel di tubuhku,
Rambutku disanggul setengah, dan jemari ibuku gemetar saat memasangkan anting kecil di telingaku. "Indri, kamu yakin?" tanya beliau dengan suara yang nyaris bergetar. Aku hanya tersenyum lemah. "Yakin, Bu. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Raka datang bersama keluarga besarnya. Mobil-mobil mewah berjejer di depan gang sempit kami, membuat anak-anak kecil berhenti bermain dan menatap kagum. Tapi aku bisa melihat juga tatapan iri, bahkan sinis, dari beberapa tetangga yang mengintip dari balik jendela. Hari itu bukan hanya hari lamaran, tapi juga hari di mana dua dunia yang tak pernah seharusnya bersinggungan akhirnya bersentuhan. Raka menatapku dengan senyum hangat saat cincin melingkar di jariku. Namun di balik senyum itu, aku melihat sesuatu yang tak ku kenal. Seolah ia berusaha menutupi rasa gugup yang sama dengan yang aku rasakan. Keluarganya duduk di seberang kami. Wajah mereka kaku, terutama seorang perempuan muda berparas cantik tapi berbahaya. Dian, adik ipar Raka. Dari cara ia menatapku, aku tahu, aku adalah sesuatu yang tidak ia terima. "Apa ini benar, Mas?" Bisiknya pada Raka, tapi cukup keras untuk ku dengar. "Kamu yakin sama perempuan?" Seperti dia, Raka menggenggam tanganku erat di atas meja. "Aku yakin," jawabnya tegas. Suara itu bergetar, tapi matanya tak pernah goyah. Aku menunduk. Rasanya seperti ada duri di tenggorokanku. Aku tahu mereka meniliku dari ujung rambut sampai telapak kaki, mencari celah di setiap gerakanku. Seolah aku sedang duduk di kursi pesakitan, bukan di kursi calon pengantin. Lalu seseorang dari pihak keluarga Raka, Paman Jendra, pria parubaya dengan jas abu-abu mahal dan senyum dingin, bersuara, "Raka, kamu anak baik, kami semua tahu itu. Tapi keputusanmu ini terburu-buru. Keluarga besar kita bukan sembarangan. Apa kamu yakin bisa membawa perempuan ini ke dunia kita?" Nada suaranya manis, tapi setiap katanya adalah belati. Raka menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang menenangkan, "Paman, aku tidak membawa Indri ke dunia kita. Aku ingin membangun dunia baru bersamanya." Aku menatapnya, dan di saat itu aku tahu. Aku mencintainya lebih dari yang bisa kujelaskan. Tapi cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat orang lain percaya. Acara lamaran berjalan singkat. Tak ada tawa meriah. Tak ada pelukan hangat seperti di film. Hanya senyum kaku, doa yang terdengar hambar, dan bisik-bisik yang menusuk telinga. Bahkan ketika rombongan keluarga Raka pamit, aku masih bisa mendengar suara lirih Dian di belakangku. Lihat saja, berapa lama dia bertahan. Setelah semua tamu pergi, aku duduk sendiri di kamar. Lampu gantung berayon pelan diterpa angin dari jendela. Aku menyentuh cincin di jariku, mencoba merasakan kebahagiaan yang seharusnya ada. Tapi yang kurasakan hanya campuran getir dan gentar. Apakah cinta ini benar-benar jalan Tuhan, bisiku, atau hanya jebakan yang dibungkus indah? Malam itu Raka menelepon. Suaranya lembut, tapi aku bisa merasakan kelelahan di baliknya. "Maaf kalau keluargaku membuatmu tak nyaman, Indri." Aku tersenyum, walau air mataku menetes. "Aku nggak apa-apa, Raka. Aku cuma takut kalau nanti mereka benar-benar membenciku." "Biar mereka benci, asal kamu tetap percaya padaku." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti janji yang ingin kupegang seumur hidup. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu, cinta kami baru saja melewati gerbang pertama. Dan di balik gerbang itu, dunia yang keras sudah menunggu dengan pisau di tangan. Cincin ini bukan sekadar tanda cinta. Ia adalah rantai halus yang mengikatku pada takdir yang akan menguji segalanya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun putih membalut tubuhku, sederhana namun anggun. Di luar, taman besar milik keluarga Raka disulap menjadi tempat pesta. Hiasan bunga, lilin kecil di setiap meja, dan iringan musik lembut dari biola. Tapi entah kenapa, setiap nada yang kudengar terasa seperti gema kesepian. Aku berdiri di altar, menatap lelaki yang kini menjadi suamiku. Raka tampak gagah dengan jas abu-abu,
Senyum lembutnya masih sama seperti dulu saat pertama kali datang ke gang sempit rumahku. Tapi di balik senyum itu, matanya menyimpan cemas. Mungkin karena ia juga tahu, hari ini bukan hanya pernikahan dua hati, melainkan perang diam antara cinta dan gengsi. Ketika pendeta berkata, "Apakah kamu bersedia menerima Indri dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin?" Raka menjawab mantap, "Aku bersedia." Namun saat giliran aku yang berbicara, dari arah bangku tamu terdengar bisikan-bisikan pelan, sinis, dan dingin. Dia pikir siapa dirinya. Perempuan dari gang kumuh itu benar-benar nekat. Setiap kalimat itu seperti paku yang menembus kulit hatiku. Tapi aku menegakkan kepala. Aku tidak akan menangis, tidak di depan mereka. Aku berjanji, aku akan berdiri setegak cinta yang kupilih. Setelah akad dan doa usai, pesta dimulai. Tamu-tamu berdatangan, menyalami kami dengan senyum yang tidak semuanya tulus. Aku mencium aroma parfum mahal, mendengar tawa yang terlalu dibuat-buat, dan merasa semakin kecil di tengah gemerlap itu. Dian, adik ipar Raka, mendekat sambil menatap gaunku dari atas ke bawah. "Gaun yang sederhana," katanya dengan nada datar. "Tapi lumayanlah untuk seseorang sepertimu." Aku hanya tersenyum, menahan dada yang bergetar. "Yang penting hatinya tulus," jawabku lembut. Ia tertawa pelan, lalu berbisik, "Kita lihat saja, seberapa lama ketulusan itu bisa bikin kamu bertahan." Paman Jendra, yang dari awal menentang hubungan kami, menyalami Raka dengan wajah datar. "Selamat Raka, semoga kamu tidak menyesal dengan pilihanmu." Aku memandang Raka sekilas. Ia hanya tersenyum tipis, tapi aku tahu hatinya perih. Setelah semua tamu pergi, kami duduk berdua di kursi taman, di bawah langit malam yang masih dihiasi lampu pesta. "Aku nggak nyangka semuanya akan sekeras ini," kataku pelan. Raka menatapku, menggenggam tanganku erat. "Maafkan keluargaku, mereka memang sulit menerima hal yang tidak mereka pahami." Aku tersenyum, walau air mataku menetes diam-diam. Aku tidak butuh mereka memahami, Rak. Aku cuma ingin kamu tetap di sisiku, apapun yang terjadi. Ia menunduk mencium punggung tanganku. "Selama aku hidup, Indri, aku janji." Malam itu kami pulang ke rumah baru yang sudah disiapkan Raka. Besar, mewah, dan terlalu sunyi. Aku berjalan melewati ruang tamu yang luas, tapi hatiku terasa kosong. Tidak ada suara ayam, tidak ada tawa tetangga, tidak ada aroma gorengan dari dapur kecil ibu. Yang ada hanya keheningan dan gema langkah kami yang terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang, melepas anting sambil memandangi jari yang kini dihiasi cincin pernikahan. Entah mengapa, cincin itu terasa berat, seolah membawa beban yang lebih dari sekadar janji cinta. Mulai malam ini, pikirku, aku resmi menjadi bagian dari keluarga yang tidak menginginkanku. Raka datang dan memeluk dari belakang. Kehangatan tubuhnya menenangkan, tapi di balik pelukan itu aku merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin cinta kami sedang diuji, bukan oleh jarak, tapi oleh kebencian yang bersinar terang di mata orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Aku menikah bukan hanya dengan Raka, tapi juga dengan setiap tatapan sinis dan doa pahit yang mengiringinya. Namun bila cinta adalah medan perang, aku memilih berjuang di sisinya, meski mungkin aku akan berdarah. Hari itu, langit Jakarta seakan menumpahkan seluruh kesedihan dunia. Hujan turun deras, menimpa kaca jendela ruang makan kami yang sunyi. Aku duduk di kursi panjang marmer, menatap sendok perak yang tak tersentuh. Di seberang sana, Raka sibuk menatap layar ponselnya. Tak ada sapa, tak ada senyum. Hanya denting jam dinding yang mengingatkanku pada waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Aku mencoba membuka percakapan. "Mas, apa hari ini kamu akan ke kantor pamannya lagi?" Tanyaku lirih, menahan getir yang samar. Raka menoleh sekilas, suaranya datar. "Iya, ada hal yang harus dibicarakan."
Aku tahu yang dimaksud hal itu adalah tentang uang, tentang keluarga yang menuntut bagian dari harta warisan kakek yang kini menjadi bara dalam rumah tangga kami. Mereka bilang aku perhitungan, bahwa aku menahan Raka dari berbagi rezeki keluarga. Padahal yang kuinginkan hanyalah keadilan, agar apa yang diwariskan kakek diperlakukan sebagai amanah, bukan rampasan. Ketika Raka melangkah pergi, aku menatap punggungnya yang mulai menjauh di bawah payung hitam. Dalam diam, hatiku menjerit. Ada jarak di antara kami, bukan lagi sebatas fisik, tapi hati yang perlahan menjauh. Sore menjelang malam, kabar itu datang. Raka diebak. Salah satu pamannya menuduhnya menggelapkan dana perusahaan keluarga. Bukan hanya berita, tapi fitnah yang menyebar di media sosial. Foto-foto kami yang bahagia di pesta keluarga kini menjadi bahan olok-olok. Indri si wanita miskin yang menjerat pengusaha kaya, begitu tulis mereka di kolom komentar. Aku menggigil, menatap layar ponselku yang terasa dingin, air mataku menetes perlahan, jatuh di punggung tangan. Dunia maya menghakimi tanpa mengenal, menuduh tanpa tahu luka di balik senyum kami. Malam itu Raka pulang dalam diam, bajunya basah, wajahnya muram. Aku menyambutnya dengan tatapan yang penuh tanya. Tapi ia hanya berkata pelan, "Indri, mereka ingin aku menyerahkan 2 miliar. Sebagai imbalan agar nama keluarga kita tidak dijatuhkan." Aku terdiam. Di antara gemuruh hujan aku merasa kecil. Aku ingin memeluknya, tapi jarak itu kembali hadir. Dingin tak terucap, "Mas, apa kita harus membeli harga kehormatan dengan uang?" Tanyaku, suaraku bergetar. Raka memejamkan mata, seolah menahan beban dunia di pundaknya. Terkadang kehormatan pun bisa dijual, jika dunia memaksa begitu. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku aku berjanji, jika ini ujian aku akan bertahan. Aku tidak akan biarkan hujan fitnah menghapus cinta yang dulu kita bina dari kesederhanaan. Menurut kalian, apakah cinta masih bisa bertahan ketika kehormatan dan kepercayaan mulai diuji oleh keluarga sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku ingin tahu. Malam pesta keluarga itu seharusnya menjadi malam bahagia. Aku mengenakan gaun merah marun yang dipilihkan Raka sendiri. Katanya, warna itu melambangkan kekuatan dan cinta. Tapi siapa sangka, justru di balik kilaunya, aku akan kehilangan keduanya. Lampu kristal menggantung megah di atas kepala, berkilau seolah menertawakan aku yang berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang menatap dengan senyum palsu. Musik jazz pelan mengalun. Tapi yang ku dengar hanyalah bisik-bisik tajam menusuk telinga. Itu dia Indri, si wanita dari kampung yang numpang kaya. Kasihan Raka, terlalu baik sampai tak sadar dijebak wanita matre. Aku berpura-pura tidak mendengar. Senyumku kubentuk seindah mungkin, meski hatiku bergetar seperti daun diterpa badai. Raka menepuk pundakku lembut sebelum melangkah ke arah pamannya. "Pak Bram," pria yang selama ini menatapku seolah aku noda dalam silsilah keluarga mereka. Dari jauh kulihat mereka berbicara serius, lalu tangan Raka mengepal. Napasnya memburu. Aku tahu pertengkaran itu bukan tentang bisnis. Itu tentang harga diri, tentang 2 miliar yang diminta, tentang cinta kami yang sedang ditimbang dengan uang. Tiba-tiba, layar besar di panggung menyala. Semua mata menoleh. Di sana terpampang foto-foto. Aku bersama seorang lelaki yang tak kukenal, di sebuah restoran. Foto yang jelas-jelas hasil jebakan. Suara riuh memenuhi ruangan. "Dia selingkuh. Lihat itu, Indri mempermalukan keluarga." Darahku berhenti mengalir sejenak, nafasku memburu. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. "Itu bukan aku. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan," seruku, namun semua sudah terlanjur menilai. Raka menatapku dengan mata yang tak kukenal lagi, penuh kekecewaan dan luka. "Indri, apa ini benar?" Suaranya lirih tapi menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku hanya bisa menggeleng, air mataku pecah, membasahi pipi dan gaun yang kini terasa terlalu indah untuk malam sekejam ini. "Mas, aku dijebak. Demi Tuhan, aku tidak seperti itu." Namun sebelum sempat aku menjelaskan lebih jauh, Pak Bram menepuk bahu Raka dan berkata lantang, "Inilah akibatnya kalau menikah dengan perempuan yang tidak sepadan." Gelak tawa sinis terdengar.
Lampu-lampu tampak berputar di mataku, membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Dunia seakan runtuh. Raka diam. Hanya diam, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Aku berdiri sendirian di tengah pesta yang kini menjadi medan penghinaan. Gaun merahku kini terasa seperti darah luka yang menetes dari dalam dada. Aku ingin berlari, tapi kaki ini terpaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tenggelam di antara tawa mereka. Malam itu, aku belajar satu hal. Cinta bisa goyah bukan karena orang ketiga, tapi karena fitnah yang disusun oleh mereka yang tak ingin kita bahagia. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Hujan kembali turun, seolah langit ingin ikut menangisi nasibku. Gaun merah marunku sudah kotor oleh lumpur dan air hujan, seakan segala keanggunan yang dulu kupaksakan kini ikut lenyap bersama kehormatanku yang dicabik fitnah. Aku masih mendengar gema suara Pak Bram di telingaku, keras, lantang, dan penuh kebencian. Keluarga ini tak butuh perempuan kotor seperti dia, katanya. Sementara Raka hanya berdiri diam, menatapku tanpa satu kata pun. Tidak membela, tidak menolak. Diamnya lebih menyakitkan dari 1000 hinaan. Aku meninggalkan rumah besar itu tanpa menoleh lagi. Di dalam hati ada sesuatu yang retak. Sesuatu yang dulu kusebut rumah, kini hanyalah dinding dingin yang menolak keberadaanku. Di pinggir jalan, aku duduk di bawah pohon flamboyan yang mulai kehilangan daun. Hujan mengguyur wajahku tanpa belas kasihan. Aku menggigil, tapi bukan karena dingin, melainkan karena kehilangan tempat berpulang. Mas Raka, bisikku pelan, aku tidak bersalah. Tapi hanya suara hujan yang menjawab, memantul di genangan air yang memantulkan bayangan wajahku. Perempuan yang dulu kuat, kini tampak rapuh dan kehilangan arah. Aku ingat masa kecilku. Ibu selalu berkata, jika hidup menghina, jangan balas dengan amarah. Balaslah dengan kesabaran. Karena waktu selalu berpihak pada yang tulus. Tapi malam itu, aku bertanya-tanya, apakah kesabaran masih punya tempat di dunia yang tak mengenal kebenaran? Beberapa jam kemudian, aku tiba di rumah kontrakan kecil peninggalan orang tuaku di pinggiran Bekasi. Rumah yang dulu kusewa untuk menampung keluarga kecil kami saat awal menikah. Di sana, hanya ada debu, keheningan, dan sepasang foto pernikahan yang masih tergantung di dinding. Aku menatap foto itu lama. Wajah kami berdua tersenyum, bahagia seolah masa depan begitu indah. Aku menyentuh kaca bingkainya. Raka, apa yang terjadi padamu? Pada kita, hari berganti pagi. Sinar mentari menerobos tirai lusuh, membangunkanku dari tidur yang penuh tangis. Mataku bengkak, tapi hatiku masih berdenyut dengan nama yang sama, Raka. Aku tahu, cinta ini belum mati. Tapi aku juga tahu, dunia sedang mengujinya. Kabar terus menyebar. Media gosip menulis tentangku, lengkap dengan judul-judul yang menusuk. Indri, istri kaya yang ternyata pengkhianat rumah tangga. Aku membaca komentar orang-orang yang tak ku kenal. Pantas saja dia cepat kaya, pasti ada main belakang. Kasihan Raka, wanita seperti itu tak pantas disayang. Aku menangis bukan karena mereka tidak percaya padaku, tapi karena orang yang seharusnya melindungiku justru diam membisu. Namun di sela luka itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan. Aku akan buktikan bahwa fitnah tak akan membunuh kebenaran. Meski aku harus berjalan di atas bara kesendirian, aku akan tetap melangkah. Pagi itu, aroma tanah basah masih terasa di udara. Hujan semalam meninggalkan jejak dingin di teras rumah kontrakan. Aku duduk di depan cermin kecil, menatap bayanganku yang tampak asing. Mata bengkak, rambut kusut, dan kulit pucat tanpa riasan. Dulu, setiap pagi dimulai dengan pelukan hangat Raka dan secangkir kopi buatan tanganku. Kini, hanya ada keheningan yang menggema seperti doa yang tak sampai. Aku mencoba menata diri, mengenakan kemeja putih yang sudah agak pudar. Hari ini aku akan melamar kerja di toko bunga dekat pasar. Tidak mewah, tapi setidaknya aku bisa bernapas tanpa bergantung pada belas kasihan siapapun. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, meski luka di hati belum sembuh, meski setiap langkah terasa berat.
Saat menyusun bunga di etalase toko itu, jemariku sempat bergetar. Setiap kelopak mawar seolah berbisik, mengingatkanku pada hari-hari di mana Raka memberikannya setiap kali aku marah kecil. Bunga bisa layu, tapi cinta tidak, katanya dulu. Aku tersenyum getir. Kini bunga dan cintanya sama-sama sudah layu, hanya tersisa duri yang melukai. Namun takdir selalu punya cara untuk mempermainkan kita. Siang itu, seseorang datang ke toko. Seorang pria berpakaian rapi, dengan tatapan yang tak asing. Sekejap, napasku tercekat. Raka. Dia berdiri beberapa meter dariku, membawa setangkai mawar putih. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih sama. Teduh, menenangkan, namun kini diselimuti rasa bersalah. Indri. Suaranya lirih, seperti takut pecah di udara. Aku baru tahu semua itu jebakan. Foto itu direkayasa. Aku terdiam. Waktu seolah berhenti. Setiap kata yang keluar dari bibirnya menusuk sekaligus menyembuhkan. Tapi luka yang pernah dibuka terlalu dalam untuk ditutup hanya dengan penyesalan. Mas datang setelah dunia menelanjangiku, kataku pelan. Mencoba tersenyum meski air mata menetes. Setelah mereka menghina, setelah aku kehilangan segalanya. Sekarang, apa yang ingin Mas perbaiki? Raka menunduk, genggamannya di mawar putih itu makin erat, hingga durinya melukai telapak tangannya. Setetes darah jatuh ke lantai. Aku salah, Indri. Aku bodoh karena diam saat mereka menghancurkanmu. Aku ingin menebus semuanya. Aku menatapnya lama. Ada bagian diriku yang masih mencintai, tapi juga bagian lain yang sudah terlalu letih untuk berharap. Menebus? Tanyaku lirih. Apa yang bisa ditebus dari hati yang sudah remuk? Hening menguasai ruang. Hanya aroma bunga yang menjadi saksi dua jiwa yang terikat oleh cinta, tapi dipisahkan oleh luka dan gengsi manusia. Raka melangkah mendekat, suaranya bergetar, izinkan aku memperbaikinya, meski hanya dengan waktu yang tersisa. Aku menatapnya, air mataku jatuh tanpa izin. Waktu tak bisa memutar ulang yang hancur, Mas, tapi mungkin bisa menumbuhkan yang baru dari sisa reruntuhan. Aku berbalik, meninggalkannya dengan dada yang sesak. Di belakangku, aku mendengar langkahnya menjauh. Entah akan kembali, entah akan hilang lagi. Namun di hatiku, untuk pertama kali setelah semua badai, aku merasakan seberkas cahaya kecil. Bukan dari cinta yang sama, tapi dari keberanian untuk memaafkan bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Sejak pertemuan itu, hari-hariku berjalan pelan seperti embun yang menetes di ujung daun, sunyi, tapi masih menyimpan kehidupan. Aku kembali bekerja di toko bunga, belajar menikmati kesederhanaan yang dulu pernah kualami sebelum dunia menamparku dengan kemewahan dan fitnah. Tapi entah mengapa, setiap kali jemariku menyentuh kelopak mawar putih, bayangan wajah Raka selalu muncul di benakku. Dia datang lagi beberapa hari setelahnya, tidak dengan mobil mewah seperti dulu, melainkan dengan langkah kaki yang gontai dan mata penuh penyesalan. Dia sering berdiri di depan toko, membeli satu bunga, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kadang aku hanya menatapnya dari balik kaca, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku tahu, di balik diamnya ada rindu yang tak berani menyapa. Dan di balik rinduku, masih ada luka yang belum kering. Namun hidup tak pernah memberi waktu untuk benar-benar sembuh. Ketika hati mulai tenang, badai lain datang. Siang itu, dua orang lelaki berpakaian hitam datang ke toko. Mereka menyerahkan selembar surat, gugatan hukum dari keluarga besar Raka. Tuduhan, penggelapan aset keluarga. Aku mematung. Dunia kembali berputar liar. Ini apa maksudnya? Tanyaku dengan suara yang nyaris tak keluar. Salah satu dari mereka berkata dingin. Atas perintah Pak Bram, katanya, harta yang diwariskan kakek dulu seharusnya tidak menjadi milik Anda. Semua aset akan ditarik kembali. Tanganku gemetar. Nafasku terasa sesak. Rasanya seperti ditarik kembali ke jurang yang baru saja kutinggalkan. Aku tidak peduli soal harta, tapi mereka menyeret namaku lagi, membuatku tampak serakah dan tak tahu diri. Malamnya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya singkat. Berhenti dekat-dekat dengan Raka,
Atau kami pastikan kamu benar-benar kehilangan segalanya. Aku terdiam lama menatap layar ponsel itu. Di luar sana, suara hujan mulai turun, seperti ikut menyembunyikan kegelisahanku. Beberapa jam kemudian, Raka datang ke rumah kontrakan. Wajahnya tampak tegang. Aku tahu mereka mulai bergerak lagi, Indri, katanya dengan suara rendah. Aku akan bawa bukti, aku akan lawan mereka. Aku menatapnya, separuh ingin percaya, separuh takut terluka lagi. Mas, kalau semua ini hanya membuat luka baru, lebih baik jangan. Aku sudah cukup hancur, ucapku pelan. Tapi aku yang salah membiarkanmu sendiri menghadapi mereka. Aku tidak akan diam lagi. Ada ketegasan di matanya yang dulu hilang. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku melihat sosok Raka yang dulu kucintai. Bukan sebagai pengusaha, bukan pewaris, tapi sebagai pria yang ingin melindungi. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu, keluarga itu tidak akan diam. Mereka akan mencari cara lain untuk menjatuhkanku, mungkin kali ini bukan hanya dengan fitnah, tapi dengan kehancuran yang lebih halus, menyentuh harga diri, atau mungkin nyawa. Aku memandang Raka lama sebelum berbisik. Kalau mereka ingin perang, aku tidak akan lari. Tapi Mas, jangan lagi biarkan aku berjuang sendirian. Ia menggenggam tanganku erat, dan untuk sesaat dunia terasa damai. Tapi di balik jendela, aku bisa merasakan tatapan seseorang mengintai dari kejauhan, bayangan yang menunggu waktu untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari cinta kami. Sudah 3 hari sejak surat gugatan itu datang, dan setiap malam aku sulit memejamkan mata. Seakan ada ribuan jarum menari di dadaku, mengingatkan bahwa kedamaian itu hanya sementara. Aku menatap langit-langit rumah kontrakan yang mulai retak, dan bertanya dalam hati, sampai kapan hidup akan terus mengujiku begini? Raka datang pagi itu. Wajahnya letih tapi matanya berkilat, menandakan bahwa ia telah menemukan sesuatu. Indri, katanya sambil meletakkan map tebal di meja, aku menemukan dokumen palsu. Pamanku menggunakan tanda tangan kakek yang sudah meninggal untuk mengalihkan aset. Semua bukti ini bisa membersihkan namamu. Aku menatap map itu dengan perasaan campur aduk. Jadi semua ini hanya untuk merebut harta? Suaraku bergetar antara marah dan pilu. Raka mengangguk pelan. Ya, dan mereka tahu satu-satunya cara untuk membuatku menyerah adalah dengan menjatuhkanmu. Aku tertunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Betapa kejamnya manusia ketika hati dikuasai ambisi. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan sederhana yang dulu mencintai dengan tulus. Tapi bagi mereka aku ancaman. Hanya karena aku datang dari bawah, mereka ingin aku tenggelam kembali ke lumpur. Siang itu kami sepakat untuk mengadakan konferensi pers kecil. Raka ingin membersihkan namaku di depan publik. Aku ragu, tapi dia meyakinkanku. Kebenaran harus disuarakan, meski dunia menutup telinga, katanya tegas. Hari itu tiba. Di hadapan kamera, aku berdiri di samping Raka, berusaha menahan gemetar di ujung jariku. Blitz kamera menyala. Suara wartawan berdesakan menembus udara. Aku membuka mulut. Tapi sebelum sempat berbicara, layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan video. Aku terpaku. Dalam video itu, ada sosok perempuan berwajah mirip aku, sedang menyerahkan amplop besar kepada seseorang. Suara di ruangan langsung bergemuruh. Itu Indri. Lihat, dia menyuap pejabat. Pantas saja dia kaya. Kakiku lemas. Aku ingin berteriak bahwa itu bukan aku. Tapi Raka lebih cepat meraih tanganku. Tenang, Indri. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Bisiknya di telingaku. Suaranya gemetar menahan marah. Namun kerumunan sudah meledak. Wartawan berteriak-teriak, kamera diarahkan padaku, dan suara hinaan mulai bergaung lagi. Aku menunduk, menatap lantai, mencoba menahan air mata yang jatuh satu persatu. Dalam sekejap, seluruh kerja keras untuk membuktikan kebenaran kembali hancur oleh tipu daya. Setelah acara itu, kami pulang tanpa bicara. Di mobil, hanya suara hujan yang menemani. Aku menatap keluar jendela,
melihat pantulan wajahku sendiri di kaca. Lelah, remuk, tapi masih berdiri. Mas, kataku lirih, mereka tidak akan berhenti ya? Raka menatapku sebentar, lalu menggeleng pelan. Tidak, selama harta itu masih ada, selama mereka masih bisa menjatuhkan kita. Aku menatap langit yang mulai kelabu. Kalau begitu, biarkan mereka ambil semuanya. Aku hanya ingin hidup tenang, Mas. Aku tidak butuh kekayaan, hanya kebenaran. Raka menggenggam tanganku, dan di tengah keputusasaan itu, aku merasakan kehangatan yang menolak padam. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, ini belum berakhir. Dan mereka akan datang lagi dengan cara yang lebih halus, lebih kejam, dan mungkin dengan wajah yang tak terduga. Hari-hari setelah konferensi pers itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Setiap kali aku menyalakan televisi, wajahku terpampang di layar. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Kata-kata seperti pembohong, wanita licik, dan pengkhianat bertebaran di berita dan media sosial. Dunia seolah berlomba-lomba untuk mencabik sisa kehormatanku. Aku berhenti bekerja di toko bunga. Pemiliknya, Bu Rina, menatapku dengan raut iba, lalu berkata pelan, "Maaf, Ndri," pelanggan mulai menjauh. Mereka takut nama tokoku ikut tercemar. Aku mengangguk. Tidak ada amarah, hanya perasaan hampa, seperti bunga yang kehilangan aroma. Aku berjalan pulang dengan langkah yang berat, menatap jalanan yang dulu terasa hidup kini berubah menjadi lorong kesepian. Di rumah suasana tak lebih baik. Tetangga-tetangga mulai berbisik setiap kali aku lewat. Anak-anak kecil yang dulu tersenyum kini menjauh. Dunia mengecil menjadi 4 dinding dan keheningan yang menyesakan. Raka masih sering datang, tapi aku bisa melihat. Matanya semakin lelah. Ia mulai jarang bicara, lebih banyak diam, seolah tenggelam dalam rasa bersalah yang tak terucapkan. Suatu malam ia berkata dengan suara pelan, "Indri, aku akan keluar kota beberapa hari, mengurus sisa urusan hukum ini." Aku menatapnya, mencoba membaca kejujuran dari sorot matanya. "Mas akan kembali, kan?" Tanyaku lirih. Ia tersenyum, tapi senyum itu hampa. "Tentu." Namun hari berganti minggu dan Raka tak kunjung pulang. Teleponnya tak aktif. Pesan-pesanku tak dibalas. Di dalam dada ada perasaan yang tak ingin kuakui, takut kehilangan lagi. Sampai suatu pagi, sebuah amplop coklat dikirim ke rumahku. Di dalamnya hanya ada selembar surat dan sebuah cincin pernikahan. Tulisan di surat itu pendek. "Maafkan aku, Indri. Aku harus menyerahkan semuanya. Termasuk cinta yang tak sanggup lagi kulindungi." Aku terdiam. Dada terasa sesak. Surat itu terjatuh dari tanganku. Cincin itu bergulir ke lantai, memantulkan cahaya matahari yang terasa terlalu kejam pagi itu. Aku berlutut, menatap benda kecil itu, lalu menangis tanpa suara. Entah apa yang lebih menyakitkan, dikhianati oleh dunia, atau ditinggalkan oleh orang yang pernah bersumpah melindungimu sampai akhir. Hari-hari berikutnya kulalui dalam diam. Aku menjual perhiasan terakhir untuk membeli makanan dan membayar sewa rumah. Malam-malamku diisi dengan doa yang tak lagi lengkap. Karena di setiap sujud, namanya selalu muncul, meski kini tak lagi kupanjatkan dengan cinta, melainkan dengan perpisahan. Namun di balik semua kehilangan itu, ada sesuatu yang aneh tumbuh di dalam diriku, ketabahan. Seperti bunga liar yang tumbuh di antara retakan beton, aku mulai menyadari bahwa mungkin Tuhan sedang mengajarkanku arti cinta yang tidak bergantung pada siapapun. Sudah 3 bulan sejak Raka pergi tanpa kabar. 3 bulan sejak rumah ini hanya berisi gema langkahku sendiri, aroma teh yang tak pernah habis, dan bayangan di cermin yang tak lagi ku kenal. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku masih hidup, entah karena kekuatan atau karena keputusasaan yang terlalu lelah untuk mati. Pagi itu, aku duduk di beranda, menatap embun yang jatuh di atas daun jambu. Dunia terlihat begitu tenang, seolah tak peduli bahwa di dalam diriku sedang berkecamuk badai yang tak berujung. Aku menggenggam secangkir teh yang mulai dingin, menatap langit lalu berbisik, "Kalau semua ini ujian, Tuhan,
Aku sudah hampir lupa rasanya menjadi manusia yang utuh. Di tengah keheningan itu, suara langkah seseorang memecah udara. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pagar rumahku. Wajahnya teduh, rambutnya sudah memutih sebagian. "Permisi, Bu Indri." Suaranya lembut tapi tegas. Aku mengangguk pelan. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya, Pak?" Ia tersenyum kecil. "Saya Dani. Dulu rekan kerja Raka di proyek sosial. Dia pernah menitipkan sesuatu untuk ibu, tapi baru sekarang saya bisa menyerahkannya." Tanganku bergetar ketika menerima bungkusan kecil dari tangannya. Di dalamnya ada buku catatan tua milik Raka, dengan halaman-halaman berisi coretan yang belum pernah kulihat. Banyak tentang mimpi, tentang penyesalan, tentang harapan, agar aku bisa memaafkan dirinya dan dirinya sendiri. Setiap kalimatnya seperti membuka kembali luka yang sudah nyaris kering. Tapi di antara kalimat itu, aku menemukan sesuatu yang membuat air mataku jatuh. Sebuah catatan kecil berbunyi, "Kalau aku gagal melindungimu, semoga dunia masih punya seseorang yang mau membuatmu tersenyum lagi." Entah mengapa, saat membaca itu, aku menatap Pak Dani dengan tatapan yang berbeda. Ada ketenangan di matanya. Sesuatu yang seperti ingin memahami, bukan mengasihani, hari-hari berikutnya. Pak Dani sering datang membawa bahan makanan, kadang hanya duduk di beranda bersamaku, bicara tentang hal-hal sederhana. Hujan yang datang lebih cepat, bunga yang mulai mekar di halaman, atau tentang hidup yang kadang menampar tanpa peringatan. Aku merasa aneh. Bukan karena kehadirannya, tapi karena diam-diam aku mulai menikmati kehadiran itu. Ada sesuatu yang ringan setiap kali ia tertawa, sesuatu yang lama hilang dari hidupku. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, ia berkata pelan, "Bu Indri, hidup ini tak harus selalu tentang bertahan dari luka. Kadang kita hanya perlu berjalan pelan dan membiarkan waktu menenangkan semuanya." Aku menatapnya, lalu mengangguk, "Tapi bagaimana kalau luka itu sudah jadi rumah?" "Aku takut meninggalkannya, Pak." Ia tersenyum. "Mungkin sudah waktunya mengganti rumah itu dengan taman. Biar luka tetap ada, tapi tumbuh bunga di atasnya." Kata-kata itu menembus pertahananku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena harapan. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Cahaya temaramnya menari di dinding, seperti menandai awal yang baru. Aku menatap bayangan sendiri, lalu berbisik pada hati yang perlahan pulih. Baiklah, mungkin aku masih pantas untuk mulai lagi. Sudah hampir sebulan sejak Pak Dani rutin datang ke rumah. Aku mulai terbiasa mendengar suara langkahnya di pagi hari, mengetuk pagar dengan sopan, lalu tersenyum membawa sesuatu. Kadang roti hangat, kadang sekadar kabar tentang burung yang bersarang di pohon depan rumah. Dalam diam aku tahu, kehadirannya perlahan menjadi obat bagi sepi yang dulu kerap menjerat napasku. Namun hidup seolah tak pernah membiarkan luka sembuh tanpa ujian baru. Hari itu, saat aku baru saja selesai menyapu teras, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda berpenampilan mewah, Dita, adik iparku. Senyumnya sinis, langkahnya angkuh seakan tanah pun tunduk di bawah sepatunya. "Wah, ini dia, mantan istri Raka yang katanya udah ditinggal tanpa kabar," ucapnya lantang, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Aku pikir kamu udah pergi ke desa asalmu, ternyata masih betah ya di rumah peninggalan keluarga suamiku." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar di ujung jari. Rumah ini diwariskan langsung oleh kakek Raka. "Kau tahu itu, Dita?" Ia terkekeh. "Warisan? Jangan bercanda, Indri. Semua orang tahu kamu cuma numpang hidup. Lagi pula, siapa yang tahu kalau Raka pergi karena kamu?" Ucapan itu seperti pisau tumpul yang disayatkan perlahan. Aku terdiam, menatap matanya yang berkilat penuh dendam. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Pak Dani muncul dari dalam, membawa sekeranjang jeruk. "Selamat pagi, Mbak Dita," sapanya tenang. "Mungkin sebaiknya kalau ada urusan pribadi, kita bicara dengan baik. Jangan di depan rumah begini, nanti tetangga salah paham." Dita mendengus lalu menatapku tajam.
Oh, jadi sekarang sudah ada laki-laki lain ya yang ngurus kamu? Cepat juga kamu, Indri. Aku ingin membalas, tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa memejamkan mata, merasakan perih yang kembali menyusup tanpa permisi. Setelah Dita pergi, Pak Dani menatapku lama. Maaf, saya tak bermaksud ikut campur, tapi orang seperti itu hanya ingin melihatmu jatuh, bukan bicara. Aku tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa, Pak, tapi rasanya setiap kali mereka datang, luka lama seperti hidup lagi. Ia mengangguk pelan. Luka lama memang susah mati, tapi kalau kamu terus menghadapinya sendirian, ia bisa tumbuh jadi ketakutan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil membuka kembali catatan Raka. Di antara halaman yang mulai menguning, aku menemukan surat lain, kali ini dengan tulisan yang tergesa. Kalau suatu hari Dita datang padamu, jangan percayai semua katanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan, Indri. Sesuatu yang bahkan aku belum sempat selesaikan. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Kenapa Raka menulis ini sebelum pergi? Apakah kepergiannya bukan sekadar keputusan pribadi? Di luar, angin malam berembus membawa aroma hujan. Aku menatap langit lalu berbisik, Raka, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Dalam kegelapan, aku merasa seperti kembali pada titik awal. Berdiri di antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang mulai mengetuk perlahan. Dan di tengah segala keraguan itu, aku tahu satu hal pasti, hidupku belum selesai. Masih ada kebenaran yang harus kutemukan, dan entah kenapa, bayangan Pak Dani kini ikut masuk dalam lingkaran kisah itu. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Raka di surat itu berputar di kepalaku seperti hujan yang tak berhenti di atap rumah tua ini. Jangan percayai semua kata Dita. Aku menatap kertas yang mulai menguning itu lama sekali. Seolah tinta di atasnya bisa berubah menjadi suara Raka jika ku tatap cukup dalam. Tapi yang ku dengar hanya detak jam dan suara angin menyusup lewat jendela yang sedikit terbuka. Keesokan harinya aku pergi ke ruang kerja Raka yang sudah lama kukunci. Debu menempel di meja kayu dan aroma kertas lama memenuhi ruangan. Di sudut meja, ada sebuah laci yang dulu selalu dijaga rapat olehnya. Aku membuka perlahan, dan di dalamnya kutemukan map berwarna coklat dengan tulisan kecil. Proyek Tanah Timur. Aku tak pernah mendengar Raka bicara tentang proyek itu. Saat kubuka, ada tumpukan dokumen, kontrak, foto, dan beberapa surat perjanjian yang anehnya, semuanya ditandatangani atas nama Paman Arif, bukan Raka. Ada juga selembar foto yang membuat napasku tercekat. Dita dan Paman Arif duduk di sebuah kafe, tersenyum dengan tulisan tangan Raka di belakang foto. Mereka bilang menolongku, tapi aku tahu mereka ingin aku jatuh. Tanganku gemetar memegang foto itu. Dunia seakan berputar lambat. Jadi selama ini, semua yang terjadi pada Raka, fitnah, tekanan bisnis, dan kepergiannya, bukan karena ia ingin meninggalkanku, tapi karena ia sedang dijebak. Sore harinya, Pak Dani datang seperti biasa membawa beberapa bahan makanan, tapi kali ini aku menatapnya berbeda. Pak Dani, boleh saya tanya sesuatu? Boleh Bu Indri, ada apa? Bapak kenal dengan proyek yang bernama Tanah Timur? Ia terdiam sejenak. Tatapannya berubah serius. Dari mana Ibu tahu nama itu? Saya menemukan dokumen Raka. Ada tanda tangan Paman Arif dan Dita di sana. Pak Dani menarik napas panjang, lalu duduk perlahan. Saya tak tahu bagaimana harus bilang ini, tapi proyek itu bermasalah. Raka tahu sejak awal. Ia menolak ikut karena tanah itu adalah lahan warga yang dipaksa dijual murah. Tapi Paman Arif ingin menggunakan nama Raka agar proyek terlihat bersih di mata investor. Saat Raka menolak, mereka mulai menjatuhkannya. Dadaku terasa sesak. Jadi, semua yang menimpa dia, fitnah, tekanan itu, semua karena penolakan itu. Iya, jawabnya pelan. Dan saya pikir, kepergian Raka bukan sekadar lari dari masalah. Dia sedang mencoba mencari bukti agar kebenaran bisa terungkap. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan.
Aku menggenggam surat Raka di tangan, menatap kata-kata terakhirnya. Kalau aku gagal melindungimu, semoga dunia masih punya seseorang yang mau membuatmu tersenyum lagi. Kini aku mengerti. Ia tak pergi karena bosan atau menyerah. Ia pergi karena cinta, karena ingin melindungiku dari api yang lebih besar. Tapi kini api itu masih menyala, menyisakan bara di hatiku. Aku menatap Pak Dhani. Kalau Raka belum kembali, mungkin tugasku untuk melanjutkan apa yang dia mulai. Ia menatapku lembut. Kalau itu keputusanmu, saya akan membantu. Malam itu aku menulis di buku harianku. Kadang cinta tak berbentuk pelukan atau janji. Kadang cinta justru memilih pergi agar orang yang dicintai tidak ikut terbakar. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan menyalakan cahaya kecil di tempat yang pernah padam. Aku menutup buku itu dengan air mata yang jatuh di halaman terakhir. Dan di sela keheningan malam aku merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak hanya menjadi korban cerita. Aku adalah penjaga kisah yang belum selesai. Langit pagi itu berwarna abu-abu pucat, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan yang mulai lelah, tapi menolak menyerah. Sudah seminggu aku mempelajari dokumen yang kutemukan, dan setiap lembar kertas itu seperti membawa aroma pengkhianatan yang sama. Dingin, tajam, dan penuh bayangan. Aku memutuskan pergi ke kantor lama Raka, tempat ia dulu menjalankan bisnisnya. Bangunannya masih berdiri megah, tapi aura di dalamnya terasa asing. Orang-orang menatapku seperti melihat hantu masa lalu. Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi gugup yang menekan dada. Bu Indri, seorang pria muda menyapaku. Saya pernah bekerja di bagian administrasi Pak Raka dulu. Ada yang bisa saya bantu? Aku mengangguk. Saya hanya ingin tahu apakah Bapak pernah dengar tentang proyek Tanah Timur? Ia langsung menunduk, menelan ludah. Maaf, Bob. Saya tidak seharusnya bicara soal itu. Tapi, ia menoleh kanan kiri, menurunkan suaranya. Pak Raka sempat menyimpan salinan data di flash disk. Dia nantikan daripada saya tetapi seseorang datang mencarinya, mengancam keluarga saya. Saya akhirnya menyerahkan semuanya. Aku terdiam. Siapa yang datang? Seorang wanita muda. Saya rasa adik ipar ibu. Dada ini seketika terasa seperti diremas. Jadi Dita benar-benar terlibat sedalam itu. Aku pamit dengan sopan, tapi langkahku berat. Dunia seolah makin mempersempit napas. Saat keluar dari gedung, aku melihat mobil hitam berhenti tak jauh. Dua pria berjas gelap turun dan berjalan ke arahku. Bu Indri, suara salah satunya datar. Kami disuruh Paman Arif. Beliau ingin bicara. Sekarang. Aku tahu aku tak punya pilihan. Mobil melaju cepat ke arah villa di pinggiran kota, tempat keluarga besar Raka sering berkumpul. Saat pintu dibuka, aku melihat Dita duduk santai di sofa, menatapku dengan senyum penuh kemenangan. Indri, aku sudah bilang kan, kamu sebaiknya berhenti menggali masa lalu. Raka sudah tak ada. Untuk apa repot-repot mencari kebenaran yang bahkan tak mengubah apapun? Aku menatapnya tajam. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian menjebak suamiku sendiri. Dita tertawa kecil. Menjebak? Kamu pikir dunia ini hitam putih? Raka itu terlalu naif. Ia menolak kerjasama yang bisa membuat keluarga ini lebih besar. Semua demi idealisme konyolnya. Dan kamu yang membuatnya lemah. Seketika Paman Arif masuk. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan amarah yang dingin. Kau pikir dengan menggali ini semua, kau bisa jadi pahlawan? Dunia bisnis bukan tempat untuk orang berhati lembut, Indri. Aku berdiri, menatap mereka tanpa gentar. Kalau menjadi berhati lembut berarti menjaga kemanusiaan, maka biarlah aku dianggap bodoh. Dita menepuk tangan 2 kali, memberi isyarat pada pengawal. Keluarkan dia. Dan pastikan mulai hari ini, semua akses atas nama Raka ditutup. Biarkan dia kembali ke tempat asalnya. Aku didorong keluar dengan kasar. Hujan mulai turun ketika aku berjalan menjauh dari villa itu. Tubuhku gemetar, tapi hatiku membara. Aku tahu kini aku sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian keluarga.
Aku sedang menghadapi kebenaran yang berlumur dosa. Di rumah, Pak Dani menatapku dengan cemas. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk lemah. Tidak, Pak, tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan terus mencari Raka, karena aku yakin dia masih hidup. Malam itu aku menulis di buku harianku. Cinta yang sejati bukan hanya tentang menunggu, tapi juga tentang melawan dunia yang berusaha memadamkannya. Dan dalam diam, aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan menemukan Raka. Bukan karena aku butuh penjelasan, tapi karena cintaku belum selesai diuji. Sejak malam itu, aku hidup seperti berada di dua dunia, antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum pasti. Setiap pagi aku membuka mata dengan rasa takut, tapi juga dengan secercah harapan bahwa mungkin hari ini akan membawaku lebih dekat pada kebenaran. Surat-surat Raka masih kusimpan rapi di dalam laci meja, tapi pagi itu, sesuatu membuatku menggigil. Di antara tumpukan kertas lama, kutemukan selembar foto baru. Bukan foto lama, foto yang jelas-jelas diambil belum lama ini. Aku tampak sedang berjalan di pasar, membawa tas belanjaan, sementara di kejauhan ada bayangan seseorang. Sosok lelaki tinggi yang mengenakan jaket abu-abu, berdiri memandangku. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan, "Aku masih di sini." Tanganku bergetar. Napasku tercekat di tenggorokan. "Raka," bisikku. Suara hampir tak terdengar. Aku menatap keluar jendela, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini bukan ilusi. Tapi entah mengapa, hari itu aku merasa seolah ada yang mengawasi setiap langkahku. Sore harinya, aku memutuskan menemui Pak Dani dan menunjukkan foto itu. Wajahnya menegang, tapi sorot matanya tak menunjukkan keterkejutan, melainkan sesuatu yang menyerupai pengetahuan yang disembunyikan. "Pak Dani," kataku pelan, "tolong jangan sembunyikan apapun dari saya. Saya kuat menghadapi apapun, asal saya tahu kebenaran." Ia menghela napas panjang, lalu duduk. "Mbak Andri, sebenarnya saya sudah lama ingin bicara, tapi saya takut kalau ini malah membuat ibu semakin terancam. Raka memang belum mati. Dia hidup, tapi dalam pelarian. Ada orang-orang yang masih ingin membungkamnya." Aku tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Jadi, semua waktu ini, dia melihatku dari jauh. Pak Dani menatapku dengan mata yang lembut tapi tegas. Dia minta saya menjagamu. Setiap kali kamu merasa sendirian, setiap kali kamu pikir semua sudah berakhir, dia selalu memastikan ada seseorang di dekatmu, termasuk saya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa dia tak pernah muncul? Karena jika dia melangkah satu kali lebih dekat, nyawanya bisa hilang. Tapi dia bilang, kalau Indri sudah siap, dia akan tahu kemana harus mencari. Aku menatap foto itu lagi. Aku masih di sini. Kalimat itu bukan sekadar pesan, itu adalah janji. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap bintang yang berkelip di langit. Hujan tipis turun seperti tirai lembut di antara masa lalu dan masa kini. Dalam diam, aku berbicara pada angin, pada semesta, pada seseorang yang mungkin sedang bersembunyi di balik gelap. "Raka, kalau kau masih di sana, aku tidak akan takut lagi. Aku akan mencarimu, bahkan kalau dunia menutup semua pintu." Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Suara di seberang telepon serak dan terputus-putus. "Indri, jangan cari aku dulu. Mereka masih mengincarmu. Percayalah pada Dani, dia tahu semuanya." Hatiku berhenti berdetak sejenak, itu suara yang tak akan pernah kulupakan. "Raka," bisiku dengan gemetar. "Raka, kamu di mana?" Tapi panggilan itu terputus. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Setengah diriku ingin percaya, setengahnya takut bahwa ini hanya permainan orang-orang yang ingin menghancurkan sisa kekuatanku. Tapi jauh di dalam dada, aku tahu, cinta punya caranya sendiri untuk berbicara, bahkan lewat jarak, waktu, dan bahaya. Aku memejamkan mata, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku akan menemukanmu, Raka. Tapi kali ini, bukan sebagai wanita yang lemah,
Aku akan datang sebagai seseorang yang siap melindungi balik cinta yang pernah melindungiku. Senja sore itu begitu redup, seolah matahari pun tak ingin menyaksikan hatiku yang pelan-pelan retak. Angin laut membawa aroma asin yang menempel di ujung rambutku, tapi rasanya seperti asin air mata yang tertahan di sudut mata. Di bawah langit jingga, aku duduk di tepi dermaga tua, menatap riak ombak yang pecah di antara tiang-tiang kayu yang lapuk. Di sanalah aku menunggu Revan, seperti biasanya, dengan jantung yang berdetak pelan, tapi penuh harap. Namun kali ini berbeda. Langkah-langkahnya tak kunjung datang. Teleponku berdering, tapi bukan suaranya yang kudengar. Hanya pesan singkat dari seorang teman. Revan, dibawa ke rumah sakit. Waktu berhenti seketika, dunia kehilangan warnanya. Aku tak ingat bagaimana aku berlari. Jalanan di depan mataku berganti-ganti seperti adegan film kabur. Lampu-lampu mobil, wajah orang-orang asing, semuanya berbaur dengan desah napasku yang berat. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan ruang gawat darurat yang dingin. Bau obat dan cairan disinfektan menusuk hidung. Tapi yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa di balik pintu itu, Revan sedang berjuang antara hidup dan mati. Dia kecelakaan di proyek, ujar dokter singkat. Tertimpa balok baja saat mencoba menolong rekannya. Kata-kata itu bagai pisau, menembus dada tanpa izin. Revan yang selalu menolong, bahkan ketika dunia menelantarkannya. Revan yang selalu tersenyum, bahkan ketika hatinya rapuh. Ketika akhirnya aku diizinkan masuk, tubuhnya terbaring pucat, selang menempel di lengan dan hidungnya. Matanya terpejam, bibirnya kering. Aku menggenggam tangannya yang dingin, dingin sekali, seakan seluruh panas tubuhnya telah tersedot oleh takdir. Revan. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Kau pernah janji mau lihat aku bahagia, ingat? Jadi jangan pergi dulu. Tanganku gemetar. Setetes air mata jatuh, membasahi kulitnya yang pucat, dan entah kebetulan atau keajaiban, jari-jarinya sedikit bergerak, sekilas, pelan, tapi cukup untuk membuatku menangis sesenggukan di sisi ranjang itu. Maaf, aku nggak sempat bilang terima kasih, Rev. Untuk semua yang kau lakukan, untuk sabarmu, untuk caramu mencintaiku tanpa syarat. Di luar jendela, senja benar-benar tenggelam. Cahaya oranye yang tadi hangat kini digantikan gelap biru yang dingin dan sunyi. Perawat datang, menutup tirai perlahan, meninggalkanku sendiri dengan detak monitor jantung yang terus berdetak tak teratur. Aku sadar, hidup tak selalu memberi kesempatan kedua untuk mengucapkan cinta. Dan malam itu, dalam keheningan rumah sakit, aku memejamkan mata di sampingnya, berdoa dalam diam, agar Tuhan tidak mencabut satu-satunya cahaya yang masih kupunya di dunia ini. Karena jika Revan pergi, aku takut seluruh warna dalam hidupku akan ikut padam. Aku menatap wajahnya sekali lagi, lalu berbisik dengan napas tertahan. Kalau nanti kau sadar, dan dunia ini masih memberi kita waktu, aku janji, Rev, aku nggak akan lari lagi. Aku akan mencintaimu sepenuh nyawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tak takut pada kehilangan, karena di antara aroma antiseptik dan cahaya neon yang redup, aku tahu, cintaku padanya tak lagi sekadar rasa. Ia telah menjadi doa, yang menunggu untuk dikabulkan. Malam-malam setelah kecelakaan itu terasa panjang, seperti waktu menolak berputar tanpa izin dari Tuhan. Di ruang rumah sakit yang berbau obat dan ketakutan, aku duduk di sisi ranjang Revan, memandangi wajahnya yang tertidur dalam damai semu. Setiap hembus napasnya adalah doa yang kugenggam erat, takut jika kapan saja angin mengambilnya pergi. Lampu redup di langit-langit berkedip pelan, memantulkan bayangan di wajahnya. Ada sesuatu yang menenangkan dan sekaligus menyesakan di sana. Seperti melihat matahari di balik kabut tebal. Aku ingin menyapanya, ingin mengguncang bahunya dan berkata, "Bangun, Rev, aku di sini."
tapi suaraku selalu patah, tenggelam dalam isak yang tak sanggup keluar. Hari berganti hari, aku mulai mengenal tiap bunyi di ruangan itu. Dering mesin infus, detak monitor, bahkan desah napasku sendiri yang terengah karena kelelahan. Kadang aku berbicara padanya meski ia tak menjawab. "Revan, kamu tahu nggak? Tadi sore aku lihat burung kecil bertengger di jendela. Aku pikir itu pertanda kamu bakal sadar." Tentu saja, tak ada balasan. Tapi aku tetap tersenyum. Seperti orang gila yang menggantungkan harapan pada tanda-tanda yang tak pasti. Malam itu, hujan turun pelan. Air menitik di kaca, menciptakan garis-garis tipis seperti jejak air mata langit. Aku menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Revan yang dingin. "Rev, kamu pernah bilang, setiap luka pasti punya cahaya. Tapi kenapa sekarang aku cuma lihat gelap?" Entah kenapa, dalam diam itu, aku merasa ada sesuatu yang hangat merambat di sela jari kami. Gerakan kecil. Aku menoleh cepat, dan di sana matanya terbuka perlahan. Dunia seolah berhenti berputar. "Raven?" Suaraku bergetar. "Kamu sadar?" Ia tak langsung bicara, hanya menatapku lemah, bibirnya gemetar. "Indri, kamu di sini?" Aku mengangguk cepat, air mataku jatuh begitu saja. "Iya, aku di sini. Aku nggak pergi kemana-mana." Ia tersenyum samar, senyum yang begitu tipis, tapi cukup untuk menyalakan kembali nyala kecil di dalam dadaku yang hampir padam. "Maaf," katanya pelan. "Aku nggak janji bisa sembuh cepat, tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu tanpa pamit." Aku tertawa di antara tangis. Suara tawaku pecah, campur aduk dengan haru yang menyesak. Tanganku mengelus pipinya perlahan, merasakan denyut kecil kehidupan di bawah kulitnya. "Jangan minta maaf. Cukup bangun aja, itu udah cukup buatku." Malam itu kami tak banyak bicara. Kami hanya diam, saling memandang, saling menggenggam, membiarkan keheningan berbicara untuk kami. Ada keindahan aneh dalam luka yang kami bagi. Seolah Tuhan ingin menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang tawa dan janji, tapi tentang kesetiaan di tengah penderitaan. Ketika akhirnya aku menatap keluar jendela, hujan sudah berhenti. Di balik tirai awan, ada cahaya kecil yang muncul perlahan. Bulan. Aku tersenyum tipis. "Lihat, Rev," bisikku lembut. "Mungkin ini cahaya yang kamu maksud." Datang setelah luka, tapi membuat segalanya terasa lebih hidup. Ia menatap ke arah yang sama, lalu berbisik, "Iya, cahaya itu sama kayak kamu." Dan malam pun menutup cerita kami dengan tenang. Tapi dalam dadaku, aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana cinta kami harus belajar berjalan lagi, perlahan, di antara cahaya dan luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Hari-hari setelah Revan sadar terasa seperti menghirup udara pagi yang masih dingin, menyakitkan di dada, tapi menyegarkan di jiwa. Aku menemaninya melewati masa pemulihan yang panjang, di mana setiap langkah kecil adalah kemenangan, dan setiap rintihan adalah pengingat bahwa hidup tak pernah benar-benar mudah. Namun sayangnya, dunia di luar ruangan rumah sakit tak seindah ruang kecil yang kami tempati. Berita tentang istri sombong yang membuat suaminya celaka menyebar cepat di kalangan keluarga Raka. Mereka menudingku seolah aku sumber dari semua malapetaka, padahal aku hanya seorang wanita yang mencoba bertahan di tengah badai. Paman Raka, yang dulu dengan bangga memamerkan kekayaannya, kini datang dengan wajah sinis dan kata-kata menusuk. "Indri, kalau bukan karena kau, Raka nggak akan segila itu. Kau memang pembawa sial." Aku hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Revan, dengan tubuh yang masih lemah, menatap pamannya dengan sorot mata yang menolak kalah. "Jangan bicara begitu sama istriku, Om. Aku yang memilih dia. Aku yang mencintai dia." Tapi tentu saja, cinta tak pernah cukup bagi orang-orang yang hanya tahu menilai dari kulit luar. Sejak hari itu, fitnah demi fitnah muncul, seperti luka yang disiram garam setiap kali mulai mengering. Mereka mengatakan, aku menguasai warisan, memanfaatkan Revan, bahkan menyingkirkan keluarganya satu persatu. Aku mulai lelah menjelaskan,
Kadang aku ingin menyerah, namun setiap kali melihat Revan berjuang berjalan dengan tongkat, dengan senyum yang masih bisa ia sematkan di wajah pucatnya, aku sadar menyerah bukan pilihan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di beranda. Angin malam menyapu lembut rambutku, membawa aroma tanah basah dan sisa embun. Di langit, bintang bertabur seperti serpihan doa yang berpendar. Revan duduk di sebelahku, diam, hanya deru napasnya yang terdengar pelan. Rev, aku memecah keheningan. Apa kamu nggak capek membelaku terus? Ia menoleh, menatapku dengan senyum yang kurindukan. Kalau mencintai kamu adalah lelah, aku rela capek seumur hidup. Kata-katanya sederhana, tapi menancap dalam di dadaku. Aku menunduk, menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Kadang aku ngerasa nggak pantas, Rev. Semua ini, rumah, harta, bahkan kamu. Dunia seolah marah karena aku terlalu bahagia. Revan menggeleng. Bukan dunia yang marah, Indri. Hanya manusia yang lupa bahwa cinta bisa lahir dari kesederhanaan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mataku jatuh tanpa malu. Angin malam jadi saksi bisu atas percakapan dua hati yang sudah terlalu sering diremukkan, tapi masih mau saling memeluk. Namun jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang mengganjal. Semacam firasat halus bahwa badai berikutnya belum benar-benar reda. Ada bisikan kecil, samar tapi menusuk, bahwa akan ada tangan-tangan yang kembali mencoba meruntuhkan apa yang kami bangun dengan kesabaran dan cinta. Aku membuka mata, menatap langit. Bulan tampak pucat, separuhnya tersembunyi di balik awan. Dan aku berbisik pelan, seolah kepada semesta, tolong jaga kami. Aku nggak minta bahagia terus. Aku cuma ingin kami kuat. Lalu, seperti jawaban dari langit, Revan menggenggam tanganku erat. Ia menatap mataku dengan lembut lalu berbisik, kita sudah sejauh ini, Indri, jangan takut. Selama aku bisa bernafas, nggak akan ada yang bisa jatuhkan kamu. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi siapa yang paling sabar menunggu badai berlalu tanpa kehilangan arah. Ada hari-hari di mana langit tampak kelabu, bukan karena hujan, tapi karena hati yang terlalu penuh untuk menampung semua luka. Itulah yang kurasakan pagi itu, ketika kabar buruk datang seperti petir yang membelah tenang. Bu Indri, mohon maaf, ucap sekretaris Revan dengan wajah tegang. Ada berita miring di media tentang ibu dan Pak Revan. Katanya perusahaan mencuci uang, dan ada bukti bahwa ibu ikut mengatur semuanya. Dunia berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti belati dingin yang menembus tulang. Aku terdiam, berusaha bernapas, tapi dada terasa sesak. Bukti? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Tapi kelihatannya semua itu rekayasa. Dokumennya palsu, tapi sudah menyebar luas. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti semua perjuangan selama ini tiba-tiba diruntuhkan oleh tangan-tangan jahat yang bersembunyi di balik topeng keluarga. Dalam kepalaku, wajah Paman Revan muncul, dingin, puas, dan penuh dendam. Ketika Revan tahu kabar itu, ia marah bukan main. Dengan tongkat di tangannya, ia datang ke rumah pamannya malam itu. Aku ikut menemaninya, meski hatiku gentar. Di ruang tamu besar itu, hawa kebencian terasa lebih tebal dari udara. Om, ini ulah Om kan? Suara Revan berat menahan amarah. Kalian nggak puas waktu aku pilih Indri, waktu aku pertahankan warisan itu. Sekarang kalian mau hancurin nama kami. Pamannya tertawa kecil. Kau pikir aku takut? Dunia sudah tahu siapa istrimu sebenarnya. Wanita miskin yang pandai berpura-pura suci. Kau tertipu, Raka. Dan itu bukan salahku. Aku hanya berdiri di sana, menggigit bibirku sampai darah terasa di lidah. Tanganku menggenggam kuat ujung selendang agar tak gemetar. Om, kataku lirih. Saya nggak pernah minta warisan itu. Saya cuma ingin hidup tenang. Kenapa kalian tegak? Pamannya menatapku dengan dingin. Karena kau bukan bagian dari kami. Kau cuma noda yang kebetulan menikah dengan darah kaya. Dan di detik itu, aku merasa bumi seolah retak di bawah kakiku. Semua kesabaranku, semua kebaikan yang kutanam, terasa sia-sia.
Kami pulang dalam diam. Revan memelukku erat di mobil. Suaranya serak menahan marah. "Indri, jangan nangis ya. Aku akan bersihin semua nama kita. Aku janji." Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota berlari mundur. "Rev, mereka nggak cuma mau nama kita hancur. Mereka mau kita kehilangan segalanya." Revan menggenggam tanganku. "Kalau aku masih punya kamu, berarti aku belum kehilangan apa-apa." Kata-katanya seharusnya menghangatkan, tapi entah kenapa, malam itu terasa dingin. Ada firasat buruk yang menempel di udara, seperti kabut yang enggan pergi. Dan benar saja, keesokan harinya polisi datang ke rumah kami. Mereka membawa surat panggilan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Aku hampir tak bisa berdiri ketika membaca nama Revan di dalamnya. Aku berusaha tersenyum meski air mataku sudah tumpah. "Lihat, Rev. Mereka berhasil menjebak kita." Revan menatapku dalam-dalam, matanya basah. "Kita akan lawan ini, Indri. Sampai titik darah penghabisan." Malam itu aku berlutut di kamar, menatap foto pernikahan kami di dinding. "Ya Tuhan," bisikku pelan. "Jika cinta ini harus diuji, tolong beri kami kekuatan. Jangan biarkan fitnah menghancurkan kami sebelum kebenaran sempat bersuara." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar sendirian. Tapi di sudut hatiku, ada secercah cahaya kecil yang menolak padam. Mungkin itulah cinta. Ia tetap hidup, bahkan saat dunia berusaha memadamkannya. Hari itu terasa seperti pagi tanpa cahaya. Udara Jakarta yang biasanya sibuk dan berisik mendadak terdengar hampa di telingaku. Sejak polisi datang membawa surat panggilan itu, hidupku berubah jadi bayangan panjang yang menyesakkan dada. Aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin, memandangi pintu rumah yang kini terasa asing. Revan pergi memenuhi panggilan penyidik. Ia menatapku sebelum berangkat, tatapan yang berusaha tegar tapi syarat ketakutan. "Jangan khawatir sayang, ini cuma sementara. Aku bakal pulang sore nanti," katanya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Aku mengangguk pelan, pura-pura percaya, padahal dadaku seperti diikat tali yang kian menjerat. Ketika pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, aku jatuh terduduk, tangisku pecah. Menggema di antara dinding rumah yang terlalu sunyi. Semua doa yang kukirimkan terasa berat, seolah Tuhan sendiri sedang mengujiku untuk melihat seberapa kuat aku bisa bertahan. Hari itu aku menunggu tanpa arah. Waktu berjalan lambat seperti siput di atas kaca. Setiap bunyi langkah di luar membuatku berharap itu Revan yang pulang. Tapi yang datang malah kabar buruk. Sore menjelang, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar dingin, tanpa empati. "Bu Indri, mohon bersiap. Besok ibu juga diminta hadir ke kantor polisi. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait transaksi perusahaan." Aku terdiam, mataku menatap kosong ke dinding. Semua tuduhan itu bukan hanya menodai nama Revan, tapi kini menyeretku ikut di dalamnya. Dunia benar-benar kejam bagi orang yang cuma ingin hidup tenang. Malamnya Revan pulang. Tapi tidak sendiri. Ada 2 orang berpakaian rapi mengantarnya. Ia tampak lelah, wajahnya pucat, tapi matanya masih menatapku lembut. "Mereka cuma mau memastikan aku nggak kemana-mana, Indri. Aku di bawah pengawasan," katanya lirih. Aku berjalan mendekat, menggenggam tangannya erat-erat. "Kamu nggak sendirian, Rev. Kita jalanin ini bareng ya." Ia tersenyum tipis. "Kamu tahu kenapa aku bisa kuat? Karena kamu di sini." Malam itu kami duduk di teras rumah, hanya ditemani angin yang membawa aroma hujan. Aku bersandar di bahunya. Sementara dunia di luar sana sibuk menuduh. "Kadang aku iri sama hujan," kataku pelan. "Dia jatuh berkali-kali, tapi nggak pernah malu buat bangkit lagi jadi awan." Revan tertawa kecil, menepuk tanganku. "Berarti kita harus belajar dari hujan. Kalau mereka mau jatuhin kita, biarin. Kita bakal naik lagi, lebih tinggi." Namun, jauh di dalam diriku, aku tahu badai belum benar-benar pergi. Malam itu, Paman Revan kembali muncul di berita. Dengan wajah penuh wibawa, ia berbicara di depan kamera, menuduh kami mengkhianati kepercayaan keluarga besar,
dan mencoreng nama baik perusahaan. Kata-katanya tajam, tapi senyum liciknya lebih tajam lagi. Aku menatap layar televisi, mataku panas oleh air mata. Rev, dia benar-benar nggak akan berhenti sampai kita hancur ya? Revan mengangguk perlahan. Tapi aku juga nggak akan berhenti sampai kebenaran berdiri di pihak kita. Aku menatap wajahnya lama-lama. Di balik luka dan lelah itu, aku masih melihat lelaki yang dulu memintaku menikah dengan janji sederhana. Aku mungkin enggak sempurna, tapi aku akan jadi rumah yang enggak akan pernah mengusirmu. Dan malam itu, aku tahu janji itu masih hidup di matanya. Sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela. Bintang-bintang tampak jauh, tapi tetap bersinar. Mungkin seperti cinta kami, terluka, dijauhkan oleh fitnah, tapi belum padam. Aku menutup mata, berbisik dalam doa. Ya Tuhan, jika ini ujian, jadikan aku sabar. Jika ini fitnah, jadikan kami kuat. Tapi jika ini takdir, tolong, jangan biarkan kami kehilangan harapan. Hujan turun lagi malam itu, deras dan panjang. Seolah langit ikut menangisi takdir kami. Setiap tetesnya memantul di kaca jendela kamar, meniru irama detak jantungku yang tak menentu. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang, menatap pintu yang masih tertutup rapat. Di luar, suara Revan bercampur dengan nada tegas para pengacara yang datang silih berganti, membahas strategi hukum, bukti palsu, dan nama-nama yang mungkin terlibat. Aku tak lagi paham dunia luar. Yang ku tahu hanyalah kelelahan. Aku lelah dijadikan kambing hitam, lelah melihat suamiku yang dulu tersenyum dengan ringan kini menatap dunia dengan mata penuh badai. Ketika malam kian larut, aku berjalan ke ruang tengah. Rumah besar itu kini seperti makam, sunyi dan penuh bayangan. Di meja makan, masih ada sisa makan malam yang tak tersentuh. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya duduk dan menunduk dalam diam. Ya Allah, bisikku lirih. Kalau semua ini memang jalanmu, tolong jangan ambil kekuatan kami bersamaan dengan ujian ini. Biarkan kami tetap punya cahaya, walau sekecil apapun. Tapi doa itu tak sempat selesai. Suara langkah Revan terdengar di belakangku, pelan dan berat. Ia duduk di kursi seberangku, memijat pelipisnya dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Sidang pra-peradilan dimajukan, katanya singkat. Besok pagi, aku menatapnya, mataku membesar. Besok? Ia mengangguk, matanya lelah. Mereka ingin segera menjatuhkan keputusan. Paman sudah menyiapkan saksi palsu. Seketika darahku terasa dingin. Aku berdiri, berusaha menahan gemetar. Kenapa secepat itu, Rev? Kenapa mereka begitu tegak? Revan menatapku lama, sebelum menjawab dengan suara yang nyaris pecah. Karena mereka takut, Indri. Takut kehilangan kuasa yang selama ini mereka genggam. Aku berjalan mendekat, menggenggam tangannya. Jemarinya dingin, tapi genggamannya masih sama. Kuat, tegas, meyakinkan. Kalau dunia menuduh kita bersalah, biar Tuhan yang jadi hakimnya, kataku lirih. Kamu nggak sendirian, Rev. Aku tetap di sini sampai akhir. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku melihat senyum tipis di wajahnya. Kamu tahu nggak, Indri? Kadang aku iri sama kamu. Aku mengerutkan dahi. Iri? Iya. Kamu bisa tetap lembut meski dunia lagi kejam. Aku nggak tahu caranya tetap setenang kamu. Aku tertawa kecil di sela air mata. Aku nggak tenang, Rev. Aku cuma pura-pura kuat. Karena kalau aku ikut hancur, siapa yang bakal jagain kamu? Revan terdiam. Lalu ia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang lama, berat, dan hangat. Di dada itu aku menangis tanpa suara. Menumpahkan semua ketakutan yang selama ini kusimpan rapat. Indri, katanya lirih di telingaku. Kalau nanti sesuatu terjadi sama aku, jangan pernah biarin mereka ubah kamu. Tetap jadi Indri yang lembut, yang aku cintai dari pertama kali. Aku menatapnya, air mataku mengalir deras. Jangan ngomong gitu. Nggak akan ada yang terjadi. Kita bakal lewatin semua ini bareng. Namun di mata Revan, ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar.
semacam pamit yang disamarkan oleh senyum pasrah. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah sampai fajar menyentuh tirai. Saat azan subuh terdengar, aku menatap cahaya samar di langit timur. Ya Tuhan, bisiku, jika hari ini Engkau ingin menguji kami, jadikan aku perisai bagi suamiku. Biarkan aku yang menanggung luka, asal dia tetap bisa tersenyum. Dan ketika cahaya pagi masuk ke dalam rumah, aku tahu, hari itu bukan hanya tentang pembuktian hukum, tapi tentang seberapa jauh cinta mampu bertahan di bawah tekanan dunia. Langit pagi itu seolah sedang menahan napas. Awan menggantung di atas rumah sakit, menyimpan cahaya yang enggan menembus jendela kamar tempat aku duduk, menatap wajah Bima yang masih terbaring lemah. Tangannya dingin dalam genggamanku. Tapi setiap kali aku menyentuhnya, aku merasakan denyut yang masih setia berjuang. Denyut yang pernah membuatku percaya pada kehidupan, juga pada cinta. Sudah seminggu Bima tak membuka mata. Dokter bilang ia hanya butuh waktu. Tapi waktu bagiku kini terasa seperti pisau bermata dua. Ia menumbuhkan harapan sekaligus mengiris perlahan setiap hariku. Aku berbicara padanya setiap pagi. Menceritakan hal-hal kecil yang dulu sering kami tertawakan. Tentang kopi yang terlalu pahit di warung langganan, tentang daun-daun jati yang mulai gugur di jalan menuju rumah, tentang dunia yang tetap berjalan meski kami sedang diam di sini. Kadang aku melihat matanya bergetar pelan, seperti sedang mendengar. Kadang juga tidak, tapi aku tetap bercerita, sebab diam membuatku takut. Takut kehilangan suara yang masih bisa memanggilnya pulang. Malam hari, aku sering menatap bayangan kami di kaca. Dua sosok kabur, satu duduk dan satu terbaring. Aku ingin sekali menyentuh wajahnya, tapi di setiap gerakan itu, selalu ada rasa bersalah yang menghalangi. Aku pernah memilih pergi, pernah membiarkan jarak tumbuh di antara kami, hingga kini hanya doa yang bisa menembusnya. Bima, bisikku malam itu, ketika hujan kembali mengetuk kaca. Kalau kau lelah, kau boleh istirahat. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Aku belum selesai mencintaimu. Air mataku jatuh, membasahi punggung tangannya yang pucat. Dalam detik itu, ada sesuatu yang berubah. Entah nyata atau hanya delusi rindu. Tapi aku merasakan genggamannya mengerat, tipis. Tapi cukup untuk membuat dadaku gemetar hebat. Aku memanggil namanya berulang-ulang, di antara tangis dan tawa yang bercampur. Perawat masuk, memeriksa detak jantungnya yang sedikit meningkat, lalu tersenyum kecil padaku. Mungkin dia mendengar, Bu Indri. Kadang cinta bisa lebih kuat dari obat. Malam itu aku tak beranjak. Aku duduk di sampingnya, membaca puisi yang dulu ia tulis untukku di masa-masa kami muda. Jika suatu hari aku lupa jalan pulang, jangan ajari aku arah. Cukup panggil namaku seperti dulu. Karena aku akan mengenali suaramu, bahkan di antara 1000 bising dunia. Dan aku terus memanggilnya, dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan. Karena di ruang tanpa nama ini, hanya cinta yang bisa menjadi penunjuk jalan. Menjelang subuh, matanya terbuka. Sekilas samar, tapi cukup untuk menyalakan kembali seluruh semesta kecilku yang nyaris padam. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. Indri, aku menunduk, menahan napas, lalu memeluknya dengan seluruh getar jiwa yang tersisa. Di antara bunyi mesin yang berdenyut, aku tahu, kami baru saja menang melawan sepi. Dalam diam yang lembut itu, aku mengerti satu hal. Cinta bukan soal siapa yang pergi atau siapa yang menunggu, tapi siapa yang bertahan ketika waktu mencoba menghapus segalanya. Dan malam itu, di bawah cahaya redup, aku dan Bima memilih untuk tetap bertahan. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mendengar namaku diucapkan dengan lembut dari bibir Bima. Suaranya parau, serak oleh waktu yang menahannya di ruang tak bernama. Tapi bagi telingaku, itu lebih indah dari lagu manapun di dunia ini. Indri, katanya lirih, seolah takut suaranya akan hilang sebelum sampai padaku. Aku menatapnya lama. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya.
Jemariku meraba pipinya yang dingin, mencoba memastikan bahwa ini bukan lagi ilusi yang dimainkan oleh kesepianku. "Aku di sini, Bim," jawabku pelan, nyaris tak sanggup menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa izin. Ia tersenyum samar. "Kau enggak pergi?" Aku menggeleng. "Kau pikir aku sanggup?" Dalam detik itu, semua jarak, salah paham, dan luka masa lalu seakan larut bersama udara yang menghangat. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjangnya, menggenggam tangannya yang masih lemah, dan mengucap syukur di antara isak kecil. Tak ada kalimat panjang, tak ada janji manis, hanya tatapan dua jiwa yang sama-sama remuk, tapi memilih untuk saling menambal. Beberapa hari kemudian, Bima mulai belajar bicara lagi. Nenoh, suaranya masih berat, tubuhnya masih sering gemetar. Tapi setiap huruf yang keluar darinya seperti doa yang memanggilku pulang ke hidup. Kami mulai berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang teh hangat yang kubuat setiap pagi, tentang suara burung di taman rumah sakit, tentang dunia yang seakan berhenti tapi sebenarnya terus berputar. Suatu sore, ketika matahari meneteskan cahaya jingga ke wajahnya, Bima menatapku dengan sorot mata yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. "Indri," katanya, "kalau waktu mau memberi kesempatan sekali lagi, apa kau mau menulis ulang cerita kita?" Pertanyaannya membuat dadaku sesak oleh haru. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan angin sore menyentuh pipi. "Aku tidak ingin menulis ulang, Bim. Aku ingin melanjutkan dari halaman yang sempat robek." Ia tertawa kecil, lalu batuk. Tapi di sela napas yang berat itu, aku tahu ia bahagia. Kami tidak sedang memperbaiki masa lalu. Kami sedang belajar berdamai dengannya. Karena cinta yang sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tinggal di antara retakan dan tetap melihat keindahan di sana. Malam itu, aku membacakan puisiku sendiri di sisinya. Kita bukan luka yang ingin disembuhkan. Kita adalah luka yang belajar bernyanyi, agar setiap perih menjadi nada, dan setiap tangis menjadi doa yang mengantarkan pulang. Bima menatapku lama, lalu menutup mata dengan tenang. Aku mendengar napasnya teratur, damai, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut kehilangan apapun. Karena kini aku tahu, cinta yang sejati tidak menuntut untuk dimiliki, ia cukup hadir, tumbuh di antara senyap, dan mengajarkan kita cara bertahan. Ketika aku keluar dari kamar itu malamnya, langit sudah bersih dari awan. Bintang-bintang seperti kembali menulis nama kami di atas sana, tak lagi dalam bentuk luka, tapi dalam bentuk doa yang lembut. Aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Dalam setiap desir angin yang menyentuh wajahku, aku mendengar bisikan kecil dari semesta. Bahwa beberapa cinta tidak lahir untuk sempurna, tapi untuk menyembuhkan. Dan mungkin itulah takdirku dengan Bima. Dua hati yang hancur tapi tetap memilih bernyanyi bersama di tengah sunyi. Sudah 3 bulan sejak Bima keluar dari rumah sakit. Waktu berjalan perlahan, seperti ingin memberi ruang bagi kami untuk belajar mencintai dengan cara baru. Lebih tenang, lebih dewasa, tanpa lagi ada ego yang ingin menang. Rumah kami tak lagi megah seperti dulu. Sebagian sudah dijual untuk membayar hutang-hutang yang dulu menjerat kami. Tapi anehnya, aku tak merasa kehilangan. Karena di rumah kecil yang kini kami tempati, ada sesuatu yang jauh lebih mahal daripada semua harta. Kedamaian. Setiap pagi, aku membukakan jendela dan membiarkan cahaya matahari menari di wajah kami. Bima akan duduk di kursi kayu dekat taman, menatap bunga melati yang tumbuh subur. Bunga yang dulu kutanam saat hatiku masih penuh luka. Kini bunga itu menjadi saksi bahwa luka bisa tumbuh menjadi keindahan jika kita bersabar menunggunya berbunga. Suatu pagi, ia berkata pelan sambil menatapku. "Indri, aku takut semua ini cuma mimpi. Takut bangun dan kehilanganmu lagi." Aku tersenyum kecil, menggenggam tangannya. "Kalaupun ini mimpi, biarlah aku jadi alasan kau ingin terus tertidur." Kami tertawa bersama.
Tawa yang dulu hilang di antara pertengkaran dan air mata kini kembali terdengar, ringan seperti angin yang menyapu dedaunan. Namun di antara ketenangan itu, kadang aku masih dihantui bayangan masa lalu tentang hinaan keluarga Raka, tentang jebakan yang hampir menghancurkan nama baik kami, tentang malam-malam panjang saat aku nyaris menyerah. Tapi setiap kali kenangan itu datang, aku belajar untuk tidak melawannya. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata pada diriku sendiri, aku sudah melalui semuanya. Aku masih di sini. Bima mulai menulis lagi. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena kesibukan dan ambisi. Di halaman-halaman buku catatannya, aku menemukan kisah tentang dua orang yang hampir tenggelam, tapi akhirnya belajar berenang di lautan hidup mereka sendiri. Ia menulisnya bukan dengan tinta, tapi dengan penyesalan dan cinta yang sudah dimurnikan oleh waktu. Sore itu, di bawah langit yang berwarna tembaga, ia menyerahkan satu lembar surat padaku. Tulisan terakhirku, katanya. Aku membacanya perlahan. Indri, kalau suatu hari aku tak bisa lagi menatapmu, jangan menangis. Karena cinta ini tidak akan pergi. Ia akan tetap duduk di kursi taman itu, menunggumu setiap pagi, bersama bunga melati yang kau rawat dengan sabar. Aku tak bisa menahan air mata. Tapi kali ini bukan tangisan duka, ini adalah air mata syukur. Karena aku akhirnya mengerti, kehilangan bukan akhir dari cinta. Ia hanya bentuk lain dari keberadaan yang lebih dalam. Malam itu aku menatap langit. Di antara gemintang yang tak terhitung, aku tahu satu di antaranya pasti milik kami. Aku tersenyum dan berbisik pada semesta, terima kasih sudah memulangkan cinta yang dulu sempat tersesat. Dan untuk kalian yang membaca kisahku, aku ingin bertanya, apakah kalian juga pernah merasakan cinta yang tak sempurna tapi membuatmu bertahan? Tulis di kolom komentar, biarkan dunia tahu bahwa cinta yang paling indah bukanlah yang tanpa luka, tapi yang tetap memilih tinggal meski dunia memaksanya pergi. Hidup selalu punya cara yang aneh untuk mengajarkan makna cinta. Kadang ia memberimu seseorang untuk kau cintai, hanya agar kau belajar melepaskan. Kadang ia menghancurkan segalanya, hanya agar kau belajar membangun dari reruntuhan. Dan kadang, ia memberimu luka yang dalam. Bukan untuk menyakitimu, tapi agar kau tahu bagaimana rasanya disembuhkan. Aku, Indri, kini sudah bukan perempuan yang dulu menunggu cinta di bawah bayangan rumah megah. Aku bukan lagi gadis yang gemetar saat dihina, atau istri yang menangis ketika diperlakukan tak adil oleh keluarga suaminya. Aku telah menjadi perempuan yang tahu bahwa harga diri tak diukur dari harta, dan cinta sejati tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan, Raka, atau Bima. Begitu aku kini memanggilnya dengan lembut, masih di sisiku. Kami menjalani hari-hari sederhana, menanam sayur di halaman, menulis puisi di sore hari, dan saling bercerita sebelum tidur. Ia bukan lagi pria ambisius yang ingin menaklukkan dunia. Kini ia hanya ingin menaklukkan satu hal, waktu, agar bisa terus bersamaku sedikit lebih lama. Setiap kali kulihat wajahnya yang menua bersama garis-garis kehidupan, aku sadar cinta tidak berhenti pada aku mencintaimu. Ia berlanjut pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Secangkir teh di pagi hari, pelukan tanpa alasan, tawa yang muncul di tengah lelah. Di sanalah cinta sesungguhnya tumbuh, diam-diam tapi pasti. Aku masih menyimpan gelang pernikahan kami yang dulu hampir kulepaskan di malam penuh air mata. Kini gelang itu tidak lagi melambangkan kepemilikan, melainkan perjalanan. Setiap goresan di permukaannya adalah kenangan tentang bagaimana kami jatuh, dan bagaimana kami memilih untuk bangkit bersama. Kadang, ketika malam terlalu sunyi dan bulan menggantung terlalu tinggi, aku duduk di teras menatap langit. Di sana, aku melihat bintang yang sama seperti malam pertama kami bertemu. Aku tersenyum, mengingat kata-kata Bima sebelum ia tertidur tadi siang. Kalau nanti aku pergi lebih dulu, jangan sedih ya. Aku cuma pulang lebih awal. Kamu menyusul nanti, dengan cerita yang sudah lengkap. Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya lebih erat, berharap waktu mau berhenti sebentar. Tapi hidup tidak pernah mau berhenti, bukan?
Ia terus berjalan, membawa kenangan, membawa cinta, dan meninggalkan ruang kosong yang harus diisi dengan keberanian. Dan di sanalah aku kini berdiri, di tengah hidup yang tak sempurna, tapi penuh makna. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang selamanya, melainkan tentang mampu mencintainya dengan cara yang membuat kita tetap menjadi diri sendiri. Untuk kalian yang masih mencari arti cinta, jangan takut pada luka, karena dari situlah cinta sejati berakar. Dan ketika kelak kalian menemukannya, rawatlah bukan dengan janji, tapi dengan ketulusan yang tak perlu banyak kata. Sebab pada akhirnya, cinta yang paling abadi adalah yang tak lagi butuh diucapkan, cukup dirasakan, diam-diam, seperti doa yang berhembus di antara dua hati yang pernah saling kehilangan, lalu menemukan rumahnya kembali.